Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Mulia Primanta. Di video ini saya mau sharing pengalaman saya bagaimana saya bisa menghasilkan uang sebagai seorang freelance. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu freelance, jadi freelance itu adalah kegiatan di mana kita mengerjakan sebuah tugas atau pekerjaan dan kita dibayar dari apa yang kita kerjakan. Jadi kita tidak mendapatkan gaji dalam mingguan, bulanan, atau tahunan. Jadi selama kita mengerjakan pekerjaan yang diberikan, maka kita akan mendapatkan bayaran. Jadi ibaratnya kita bekerja dengan sistem putus seperti itu. Kecuali kalau misalkan klien tersebut melakukan pemesanan secara berulang, maka kita akan mendapatkan pendapatan yang kontinu. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan penghasilan dari freelance? Pertama, kita harus tahu dulu marketnya di mana. Jadi kita harus tahu dulu marketnya. Nah, freelance itu dimana kita bisa menjual keahlian kita atau skill kita dalam bentuk jasa. Nah, di online ada beberapa tempat atau situs yang menyediakan tempat untuk freelancer. Salah satunya yaitu Fiverr. Nah, di Fiverr kita bisa menjual jasa atau keahlian kita dan kita bisa mendapatkan customer dari seluruh dunia. Karena ini adalah market global di mana orang-orang yang datang ke sana itu adalah orang-orang dari seluruh dunia yang membutuhkan jasa ataupun skill dari orang lain seperti itu. Nah, kebanyakan orang di sini yang berkunjung ke Fiverr ini adalah mereka yang tidak bisa mengerjakan suatu pekerjaan, atau mungkin mereka tidak punya waktu untuk mengerjakannya. Jadi misalkan nih ada orang, nah dia misalkan ingin membuat sebuah website, tapi dia tidak tahu bagaimana caranya. Nah, dibandingkan dia meng-hire orang lain dan dia menggaji orang tersebut setiap bulan, maka dia akan pergi ke Fiverr untuk mencari orang yang bisa mengerjakan tugas tersebut seperti itu, dan orang ini akan membayar sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan seperti itu. Nah, maka dari itu kita bisa mendapatkan pekerjaan atau job dari orang ini. Misalkan kita memiliki kemampuan dalam membuat sebuah website seperti itu. Nah, jadi nanti orang ini akan membayar misalkan harganya $100 seperti itu. Nah, nanti kita akan mendapatkan bayaran dari sana. Nah, kita sebagai seorang freelancer bisa mengerjakan pekerjaan ini dengan tenggang waktu tertentu. Jadi misalkan kita sanggup mengerjakannya 3 hari, maka dalam 3 hari itu kita harus bisa mendeliver pekerjaan kita kepada si orang yang memberi pekerjaan ini. Dan setelah pekerjaan selesai, maka kita akan mendapatkan bayarannya. Itu. Jadi pertama kita harus tahu dulu marketnya, di mana kita akan menjual jasa atau skill yang kita punya. Nah, ini misalkan salah satunya. Jadi ada banyak tempat ya untuk bisa menawarkan jasa atau skill yang kita punya. Ini salah satunya. Jadi kita bisa searching aja di Google, misalkan freelancer website seperti itu. Nanti ada banyak sekali website-website di sana yang dimana kita bisa menjual jasa atau keahlian kita di sana. Seperti itu. Nah, setelah itu kita nanti akan membuat yang namanya lapak, atau misalkan kita udah tahu apa yang mau kita jual, maka kita nanti posting di sana. Misalkan dalam hal ini, misalkan jasa pembuatan website, nanti kita akan posting di sana, kita buat lapaknya, dan kita nanti akan membuat seperti misalkan ada judulnya, title-nya, terus ada deskripsinya, terus ada gambarnya juga supaya lebih menarik seperti itu, terus ada harganya dan lain-lain. Jadi nanti kita masukkan informasi mengenai jasa kita di sana. Dan ketika ada orang nanti yang berkunjung ke sana dan tertarik dengan layanan yang kita berikan atau jasa yang kita berikan, maka tentu saja orang tersebut akan memesan tempat kita. Seperti itu. Jadi ketika kita membuat lapak di marketplace Fiverr ini, kita juga memberikan nilai tambah. Jadi harus ada nilai tambahnya dibanding dengan orang lain. Karena di sana ada banyak sekali penjual yang menawarkan jasa yang mirip dengan kita. Karena saingannya seluruh dunia, maka dari itu jasa yang kita berikan juga harus ada nilai tambahnya. Misalkan kita lebih cepat pengerjaannya dibandingkan orang lain, atau mungkin kualitas yang kita berikan lebih baik dibandingkan penjual-penjual yang lain.
Nah, itu beberapa nilai tambah yang bisa kita tambahkan di dalam layanan yang kita berikan. Dengan begitu maka kemungkinan orang memesan di tempat kita akan lebih besar dibandingkan kalau misalkan jasa kita tidak ada nilai tambahnya. Seperti itu. Nah, jadi setelah kita membuat lapak di sana, maka selanjutnya kita akan menawarkan atau mempromosikan lapak yang kita punya di sana. Jadi kita melakukan promosi ya. Nah, promosi ini terkadang kita tidak perlu promosi pun orang bisa jadi melihat lapak yang kita punya. Karena kita tahu bahwa marketplace di Fiverr itu sangat besar ya. Jadi setiap hari ada ribuan orang yang berkunjung ke sana untuk mencari jasa yang mereka butuhkan. Dan kemungkinan lapak kita pun akan dilihat oleh mereka. Nah, kalau misalkan kita melakukan promosi tentu akan lebih baik lagi ya, karena kemungkinan orang melihat akan lebih banyak seperti itu. Jadi promosi ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya misalkan kita promosikan lapak yang kita punya di sosial media yang kita punya. Seperti itu, misalkan di Facebook, di Instagram, dan lain sebagainya. Dengan begitu maka orang-orang akan melihat bahwa kita mempunyai lapak atau layanan di Fiverr. Seperti itu. Semakin banyak orang yang melihat lapak kita, maka kemungkinan terjadinya penjualan juga akan semakin besar. Seperti itu. Jadi begitu ya teman-teman, cara mendapatkan uang sebagai freelancer. Jadi freelancer ini dimana kita hanya memerlukan waktu untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh si pemberi kerja. Jadi tentu saja ini bisa kita atur ya. Misalkan kita tidak bisa mengerjakan dalam waktu 2 hari atau 3 hari, nah kita bisa meminta perpanjangan waktu atau mungkin negosiasi dengan si customernya bahwa kita perlu lebih banyak waktu, misalkan jadinya 4 hari atau 5 hari. Dengan begitu maka kita melakukan pekerjaan ini tanpa perlu mengganggu pekerjaan utama kita. Jadi misalkan kita punya pekerjaan utama nih, misalkan sebagai pebisnis atau misalkan sebagai karyawan dan lain sebagainya, maka itu tidak akan mengganggu pekerjaan utama kita. Jadi kita tetap bisa mendapatkan penghasilan tambahan sebagai seorang freelancer. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang mencari tambahan penghasilan. Nah, teman-teman bisa masuk ya ke websitenya fiverr.com. Nanti di sana teman-teman melakukan registrasi. Nanti tinggal ikuti langkah-langkahnya, misalkan membuat lapak, terus misalkan memasukkan gambar, deskripsi, judul, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi kurang lebih begitu konsepnya untuk mendapatkan penghasilan sebagai freelancer. Silahkan dicoba. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya.